Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Alur Rekap Film. Sebelumnya saya doakan untuk Anda yang sedang menonton video ini. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dan dimanapun Anda berada. Untuk kalian yang suka dengan film-film jadul, atau yang sekedar ingin bernostalgia dengan film seperti ini, saya sarankan untuk subscribe dan tekan tombol like. Film ini menceritakan seorang pemuda yang memiliki cita-cita mulia, yaitu ingin mengabdikan dirinya kepada kerajaan dan berjuang untuk rakyat yang semakin tertindas karena roda pemerintahan di kerajaan tersebut sudah berubah semenjak putra mahkotanya yang memimpin. Langsung saja ke rekapan filmnya. Film ini berjudul Pedang Ulung. Di awal film diperlihatkan sebuah istana kerajaan yang bernama Pasir Kencana yang sedang mengadakan pertemuan antara raja dan kedua patihnya. Kerajaan ini sejak dipimpin oleh putra mahkota yang relatif masih muda, akhirnya bisa dikuasai oleh patih yang bernama Bratasena. Pemerintahan yang tadinya bersatu dengan rakyat, sebaliknya menjadi diktatorat. Akibatnya pemberontakan terjadi di mana-mana. Seorang patih yang baik bernama Patih Simantik memprotes rajanya yang dianggap bersekongkol dengan Patih Bratasena untuk menindas rakyatnya dengan sewenang-wenang. Patih Bratasena yang tidak suka dengan ucapan Patih Simantik, kemudian memfitnah Patih Simantik dengan tuduhan membunuh prajuritnya sendiri, yang kemudian sang raja pun menyuruh panglimanya untuk menangkap Patih Simantik. Scene berganti, diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Jaka, yang diperankan oleh Bari Prima, dengan temannya yang bernama Rawit. Kemudian Jaka dan Rawit sedang meminta izin untuk pergi ke sebuah perguruan. Sesampainya di perguruan, Jaka bertemu Permadi, teman seperguruannya. Mereka pun berlatih ilmu pedang dan diberi nasihat oleh gurunya. Untuk berlatih pedang harus membutuhkan ilmu tenaga dalam yang sangat tinggi. Dan gurunya pun menunjukkan sebuah pusaka, yaitu pedang ulung. Pedang ini cukup ampuh. Kemudian Jaka dan Permadi disuruh berlatih ilmu pedang, yang kemudian dimenangkan oleh Jaka. Kemudian gurunya menyuruh keponakannya yang bernama Ayu untuk memberikan minum kepada Jaka. Permadi yang melihatnya langsung merasa iri dan akan berbuat curang kepada Jaka. Gurunya yang melihat hal tersebut langsung marah dan mengusir Permadi. Kemudian Permadi pun pergi dengan menyimpan rasa dendam kepada gurunya. Kemudian Permadi mengkhianati perguruannya sendiri dengan datang ke istana kerajaan melaporkan kepada Patih Bratasena bahwa perguruannya sedang menyiapkan pemberontakan untuk menyerang kerajaan. Dengan penuh amarah, Patih Bratasena pun langsung mendatangi perguruannya dan akan membunuh gurunya dan teman-teman seperguruannya Permadi. Di sisi lain, Jaka telah diwarisi pusaka perguruannya yang bernama Pedang Ulung. Ketika perguruannya sedang diserang, tiba-tiba gurunya Permadi pun datang dan langsung ikut bertarung. Namun Patih Bratasena memenangkan pertarungan tersebut dan membunuh gurunya Permadi. Setelah selesai melakukan pertarungan, Patih Bratasena menanyakan pusaka yang dimiliki oleh gurunya. Kemudian Permadi mendatangi Jaka dan meminta agar Jaka memberikan pusaka tersebut dengan mengancam apabila tidak diserahkan maka kekasihnya Jaka yang bernama Ayu akan dibunuh Patih Bratasena. Kemudian Jaka pun menuruti keinginan Permadi dengan memberikan pusaka tersebut. Namun ketika Permadi di perjalanan, Jaka langsung menyerang Permadi dan pasukannya. Jaka pun dapat mengalahkan Permadi dan pasukannya. Saat Permadi sudah terpojok dan tidak berdaya, Jaka pun meninggalkannya. Tidak disangka, saat Jaka mau pergi, Permadi pun bunuh diri dengan menusukkan pedangnya ke tubuhnya sendiri. Patih Bratasena yang mengetahui Permadi gagal mengambil pedang pusaka tersebut, Patih Bratasena pun sangat kecewa dan menyuruh Panglima Sentanu agar mengerahkan semua prajurit untuk menggeledah semua rumah penduduk dan menangkap semua orang yang dianggap mencurigakan. Rumah Jaka pun digeledah dan diobrak-abrik isi rumahnya. Jaka yang melihatnya pun hanya bisa menahan amarah karena ada ibunya di sampingnya. Jaka tidak ingin membahayakan ibunya. Ibunya Jaka pun yang melihat hal tersebut kemudian meminta kepada Jaka agar tetap di rumah untuk menjaga ibunya. Jaka pun berjanji akan selalu menjaga ibunya. Scene berganti di sebuah kerajaan. Karena prajurit kerajaan tidak menemukan pusaka tersebut, Patih Bratasena pun menganggap bahwa pusaka tersebut sudah menghilang dari wilayah kerajaan.
Di sisi lain, Jaka yang sedang merawat ibunya yang sedang sakit. Kekasih Jaka pun bernama Ayu mengirimkan sebuah surat yang isinya meminta Jaka untuk segera meminangnya. Akan tetapi Jaka yang memiliki cita-cita belum terlaksana, maka Jaka pun meminta kepada Ayu untuk mengerti kondisinya. Ketika Jaka akan pergi ke istana, di perjalanan Jaka melihat seorang gadis yang sedang menangis. Kemudian Jaka pun menghampirinya. Ternyata ayah sang gadis tersebut sedang sakit. Kemudian Jaka pun langsung menolongnya dengan cara yang tidak biasa. Akan tetapi orang tersebut langsung sembuh. Sudah sembuh? Iya nak. Di suatu malam, terlihat Jaka sedang berlatih ilmu pedang. Tidak disadari oleh Jaka bahwa ibunya sedang memperhatikannya. Jaka pun terus berlatih. Setelah ibunya pulang ke rumah, tidak disangka ibunya telah bunuh diri dengan membakar tubuhnya sendiri. Saat Jaka di perjalanan ke rumah, seorang warga memberitahu bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Jaka yang mendengarnya langsung berlari dan bersedih, namun ditahan oleh warga yang di sekitarnya. Jaka sangat sedih dan memegang pakaian ibunya sambil mengingat ibunya saat masih hidup. Kemudian Jaka melihat selembar kertas yang ditulis oleh ibunya, yang isinya ibunya telah sengaja bunuh diri dan berpesan kepada Jaka untuk meneruskan cita-citanya. Kemudian Jaka pun menemui Pati Bratasena dan mengatakan perbedaan pendapat bukanlah berarti kehancuran, tapi tindakan sewenang-wenang jelas membuat kehancuran. Mendengar ucapan Jaka, Pati Bratasena pun langsung marah dan menyuruh semua prajurit menyerang Jaka. Melihat para prajuritnya yang kewalahan menghadapi Jaka, Pati Bratasena pun turun tangan. Jaka pun terluka parah. Akan tetapi Jaka yang masih memegang senjata di tangannya langsung melemparkan ke arah Pati Bratasena, yang membuat Pati Bratasena pun langsung meninggal. Jaka pun berhasil menghentikan Pati Bratasena. Kemudian Jaka menemui kekasihnya yang bernama Ayu. Mereka pun terlihat bahagia dan film pun selesai.